Oke, selamat pagi sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Saya menyapa Anda pada pagi hari ini, teman-teman. Saya ingin berbagi tentang bagaimana menghitung uang pertanggungan ya, teman-teman ya. Hari ini teman-teman masih banyak saya menemukan orang-orang ikut asuransi berbicara tentang berapa premi terkecil. Pak, berapa yang paling kecil? Teman-teman, asuransi bukan tentang menggugurkan kewajiban. Asuransi adalah program perencanaan masa depan. Asuransi adalah satu program di mana kita bisa membantu Anda untuk membackup resiko. Teman-teman, hari ini kalau Anda memiliki mobil Innova, ya nggak mungkin Anda punya ban serep mobilnya Avanza. Ketika Anda punya mobil Grand Livina misalkan, Anda tidak mungkin punya ban serepnya punya Agia atau mobil yang lain. Ketika mobil Anda truk, Anda tidak mungkin pakai ban serepnya mobil kecil, teman-teman. Teman-teman, masa depan bukan simsalabim. Ya, saya masih menemukan orang-orang yang melihat bahwa asuransi sebagai sesuatu hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Padahal asuransi adalah program perencanaan keuangan masa depan. Ketika Anda hari ini di rumah, Anda pasti punya lilin. Nah, untuk apa lilin? Lilin itu sebagai backup ketika lampu utama Anda padam. Anda punya ban serep di mobil Anda, ukurannya pasti sama dengan ban utama mobil Anda. Anda tidak mungkin punya ban serep mobil yang ukurannya lebih kecil dari mobil Anda, teman-teman. Saya rasa Anda setuju ya, teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana menentukan uang pertanggungan asuransi yang tepat untuk keluarga Anda? Nih, teman-teman, Anda tinggal berhitung. Ini versi saya, teman-teman. Ya, semua orang punya versi masing-masing. Tapi versi saya, teman-teman, minimal uang pertanggungan yang tepat untuk keluarga Anda adalah 100 kali lipat dikalikan penghasilan Anda setiap bulan. Ambil contoh, sekali lagi. Pertanggungan yang tepat untuk Anda dan keluarga adalah 100 kali lipat dari penghasilan total Anda setiap bulan. Bukan gaji, tapi take home pay. Berapa total Anda terima duit, teman-teman? Berapa yang tepat, teman-teman? Jadi kalau versi saya, teman-teman, ya ketika Anda punya penghasilan sekarang 10 juta per bulan misalkan, maka uang pertanggungan asuransi yang tepat buat Anda adalah 1 miliar. Ketika Anda punya gaji 5 juta per bulan, maka Anda harus punya pertanggungan sebesar 0,5 miliar. Kalau Anda punya punya penghasilan 30 juta sebulan, maka Anda harus punya uang pertanggungan 3 miliar, teman-teman. Ya, artinya penghasilan Anda take home pay, total penghasilan Anda itu Anda kaliin 100, itulah uang pertanggungan yang tepat. Jadi teman-teman, jangan buru-buru buka polis untuk anak, untuk istri sebelum kepala rumah tangga, ya, sebelum kepala rumah tangga memiliki perlindungan yang cukup. Teman-teman, sebagai gambaran hari ini istri saya dan anak saya itu tidak punya uang pertanggungan, teman-teman. Kenapa? Karena mereka tergantung kepada saya. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya yang memiliki nilai ekonomis dalam keluarga saya. Anak saya tidak punya uang pertanggungan, teman-teman. Kenapa? Karena tidak penting bagi saya. Kalaupun terjadi sesuatu, maaf kata, anak saya meninggal dunia, saya tidak kehilangan ekonomi apapun. Ya, nih teman-teman, artinya apa? Asuransi adalah program perencanaan masa depan. Istri, anak-anak cukup untuk asuransi kesehatan saja. Nah, untuk asuransi jiwa itu fokuskan kepada kepala rumah tangga. Jadi saya juga anti, teman-teman, punya nasabah anak-anak. Jadi kalau ada orang mau buka polis anak-anak atau buka polis istri ke saya, teman-teman, saya biasanya ngomong dulu, Pak, Bapak sekarang punya asuransi berapa? Penghasilan Bapak berapa? Misalkan contoh kemarin salah satu nasabah, kita ketemu nasabah punya penghasilan 40 juta sebulan. Terus kemudian dia mau bukain polis untuk istrinya. Saya larang, teman-teman. Kenapa? Karena uang pertanggungannya masih 200 juta. Pak, benerin dulu uang pertanggungan Bapak, baru ngomong istri, Pak. Pak, kita berbicara resiko terjelek. Pak, gini, yang namanya naik kendaraan itu nggak boleh berpikir kalau nanti selamat tidak ada ban bocor. Kalau bannya bocor gimana gitu loh. Nah, teman-teman, asuransi juga demikian. Asuransi, saya pernah, teman-teman, dulu ada orang ngeluh tentang asuransi. Belum lama juga ada salah satu artis mengeluhkan tentang, waduh, asuransi tidak bisa mengcover biaya kesehatan saya. Kenapa? Karena dia membeli asuransi sekedar menggugurkan kewajiban. Ingat, asuransi bukan program untuk menggugurkan kewajiban. Asuransi adalah program perencanaan masa depan. Kalau Anda biasanya dirawat di kelas kamar yang VIP, terus kemudian Anda beli asuransi yang kecil, maka ya Anda akan dirawat di kelas kamar yang biasa. Tentunya Anda nggak mau kan, teman-teman. Kalau Anda biasa di kelas kamar yang 700.000, belilah asuransi yang kelas kamar 700.000. Kalau Anda biasa dirawat di kamar yang 1 juta per hari, Anda beli asuransi yang 1 juta per hari. Jangan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, teman-teman. Begitu juga dengan uang pertanggungan. Kalau hari ini Anda punya gaji 20 juta per bulan atau penghasilan 20 juta per bulan, maka asuransi yang tepat buat Anda adalah 2 miliar. Kenapa 2 miliar nih, teman-teman?
Ambil contoh, sekarang Anda punya penghasilan 20 juta per bulan, ya. Maka ketika Anda hidup, Anda sehat, Anda akan memberikan penghasilan 20 juta per bulan buat keluarga Anda. Pertanyaannya, ketika besok Anda harus meninggal dunia, ketika besok Anda tidak hidup lagi di muka bumi ini, maka penghasilan Anda yang 20 juta kan hilang. Ketika penghasilan Anda yang 20 juta hilang, maka asuransi akan membayarkan 2 miliar kepada istri dan anak Anda. Nah, 2 miliar ini kalau Anda investasikan dengan return, ya, hasil investasi di Prudential Equity Fund rata-rata di 17% per tahun. Jadi kalau saya asumsikan 12% saja per tahun, teman-teman, asumsi rata-rata, maka sebulan 1%. Kalau 1% kali 2 miliar itu hasilnya 20 juta. Jadi teman-teman, ketika Anda nanti kerja, Anda punya penghasilan 20 juta per bulan, ketika Anda meninggal dunia, maka Anda akan meninggalkan warisan 2 miliar. Nah, 2 miliar ini keuntungan tiap bulannya juga sama 20 juta. Artinya dengan program yang benar, maka ketika orang itu hidup, dia akan kasih nafkah anak istri sebesar 20 juta per bulan. Ketika dia meninggal dunia, dia juga tetap memberikan nafkah kepada anak istri sama, ya, 20 juta juga sebulan, teman-teman. Nih teman-teman, mari sekarang cerdas dalam mengelola resiko. Jangan sombong, teman-teman. Banyak kok. Kemarin salah satu sahabat kami, teman-teman, umur 27 tahun, tahu-tahu kena satu penyakit dan akhirnya meninggal dunia, umur masih 27 tahun. Teman-teman, yang namanya kematian itu tidak pernah pilih, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, mau cowok, cewek, gak peduli. Kalau waktunya mati, ya mati, teman-teman. Pertanyaannya, ketika Anda meninggal dunia, bagaimana nasib keluarga yang Anda tinggalkan? Bagaimana nasib istri, nasib anak Anda, teman-teman? Yuk, jadi manusia jangan sombong lah, ya. Hari ini, teman-teman, kalau hari ini saya punya asuransi cukup besar, bukan karena saya pengen mati, teman-teman. Saya berpikir, teman-teman, anak saya nomor 1 udah ngomong ke saya, "Pak, nanti pengen kuliahnya di Jepang." Anak saya nomor 2 nggak mau kalah, pengen kuliah di Jerman, teman-teman. Ya, pertanyaan saya, kalau saya hidup, saya akan kerja keras untuk mewujudkan itu. Kalau besok saya mati, sebulan saya naik pesawat bisa 4, 5, 6 kali, teman-teman. Pertanyaannya, ketika saya terbang dan pesawat itu tidak balik lagi, tidak mendarat lagi, teman-teman, bagaimana keluarga yang saya tinggalkan, teman-teman? Teman-teman, yuk hari ini kita berpikir realistis, ya. Anda hari ini punya ban serep di mobil karena Anda berpikir jaga-jaga. Kalau nanti bannya bocor di tengah jalan, gak usah pusing. Anda punya senter, punya lilin di rumah Anda untuk apa? Untuk jaga-jaga. Kalau listrik padam seperti apa? Anda punya genset di rumah, teman-teman, itu untuk jaga-jaga. Asuransi adalah program gotong royong di mana kita bisa saling meringankan beban saudara kita yang lain yang kena musibah. So, mulai hari ini sepanjang masa, teman-teman, yuk edukasi semua orang yang Anda ketemuin, teman-teman, untuk membeli asuransi sesuai kebutuhan, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yuk, mari menjadi agen asuransi yang cerdas. Dan buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ingin menjadi nasabah Prudential, yuk hubungin saya atau menghubungin orang yang membagikan video ini, teman-teman. Ya, pastikan, teman-teman, Anda memiliki masa depan yang terencana sejak sekarang. Buat teman-teman semua yang ingin terus mendapatkan video-video terbaik dari saya, silakan kunjungin YouTube saya, teman-teman, kemudian klik subscribe, ya, supaya Anda terus menerima video-video terbaik dari saya. Teman-teman, saya Didi Mulato, pasti bermanfaat. Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.